Baik, selamat siang. Saya Muhammad Fadli Aulia Almaruki dengan NPM 2021 5520 1027. Di sini saya mendapat soal apa itu Local Binary Patterns atau LBP dan bagaimana cara mengimplementasikannya untuk ekstraksi fitur tekstur pada citra tanaman padi. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu Local Binary Patterns. Local Binary Patterns adalah teknik sederhana namun efektif dalam pengelolaan citra yang digunakan untuk mengenali tekstur dan pola lokal dalam gambar. LBP bekerja dengan membandingkan nilai intensitas setiap pixel dengan pixel-pixel di sekitarnya dalam jendela kecil, biasanya 3x3. Jika pixel tetangga lebih besar atau sama dengan pixel pusat, diberi nilai 1. Jika tidak, diberi nilai 0. Hasilnya adalah pola biner yang diubah menjadi nilai desimal sebagai representasi fitur. Pola-pola ini digunakan untuk menganalisis tekstur seperti mendeteksi tepi, corak, atau detail tertentu dalam citra, yang sering diterapkan dalam pengenalan wajah, klasifikasi tekstur, dan aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya kita ke halaman Visual Studio Code. Pertama-tama mari kita buat dulu file Python-nya. Di sini saya sudah membuatnya, dan di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Pertama ada import CV2. Kode ini digunakan untuk membaca gambar dalam format grayscale, dan juga digunakan untuk manipulasi dan pemrosesan citra. Di baris kedua ada import numpy ASNP. Numpy digunakan untuk operasi matematika pada array, termasuk perhitungan histogram. Selanjutnya ada di baris ketiga ada from schemate fitur import local binary patterns. Jadi local binary patterns digunakan untuk menghitung local binary patterns untuk menganalisis pola pada citra. Selanjutnya ada import matplotlib pyplot ASPLT, yaitu digunakan untuk membuat grafik termasuk menampilkan gambar, citra hasil LBP dan histogramnya. Selanjutnya ada from tkinter import tk. Di sini digunakan untuk membuat antarmuka pengguna atau GUI, dan digunakan untuk membuka dialog file agar pengguna dapat memilih gambar secara interaktif. Dan yang terakhir ada from tkinter file dialog import ascopen file name. Jadi ascopen file name digunakan untuk membuka dialog file dan memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar dari penyimpanan lokal. Selanjutnya kita masuk di bagian fungsi untuk menerapkan LBP dan menghitung histogram. Dengan source code sebagai berikut, yaitu def ekstraksi underscore LBP, buka kurung image underscore pad, radius sama dengan 1, n underscore points sama dengan 8, tutup kurung dan titik 2. Selanjutnya kita buat source code untuk baca citra dalam skala abu-abu. Di sini ada image sama dengan cv2 titik imread, buka kurung image underscore pad, cv2 titik imread underscore grayscale, tutup kurung. Dan di bawahnya ada if image is known. Dan titik 2, dan di bawahnya lagi ada print, buka kurung citra tidak ditemukan, dan di bawahnya lagi ada return. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hitung LBP. Di sini ada LBP sama dengan local binary patterns, yaitu local underscore binary underscore pattern, buka kurung image endpoints, radius, method sama dengan petik 1 uniform petik 1 dan tutup kurung. Selanjutnya kita ke bagian fungsi untuk menghitung histogram LBP-nya. Di sini ada n underscore bins sama dengan int, buka kurung LBP titik max, buka tutup kurung, tambah 1 tutup kurung. Di bawahnya ada his, underscore sama dengan np titik histogram, buka kurung LBP titik reval, buka dan tutup kurung, bins sama dengan n
underscore beans, range sama dengan buka kurung 0,n underscore beans, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Selanjutnya adalah fungsi normalisasi histogram, yaitu di sini ada his sama dengan his, garis miring his, titik sum, buka dan tutup kurung. Selanjutnya kita ada source code untuk menampilkan hasil, yaitu plt titik figure buka kurung fixed size sama dengan buka kurung 10,5 tutup kurung. Dan ada citra asli dengan source code sebagai berikut, yaitu plt.subplot buka kurung 1,3,1 tutup kurung plt.imshow buka kurung image, cmap sama dengan petik 1 gray tutup dengan petik 1 dan tutup kurung lagi. Dan ada plt.title buka kurung petik 2 citra asli petik 2 tutup kurung. Selanjutnya ada plt.axis buka kurung petik 2 off tutup dengan petik 2 dan tutup kurung lagi. Selanjutnya di bawah adalah fungsi untuk citra LBP-nya, yaitu ada plt.subplot buka kurung 1,3,2 tutup kurung plt.imshow buka kurung LBP, cmap sama dengan petik 1 gray, petik 1 dan tutup kurung. Di bawahnya ada plt.title buka kurung petik 2 citra LBP tutup dengan petik 2 tutup kurung. Selanjutnya di bawah ada plt.axis buka kurung petik 2 off petik 2 dan tutup kurung. Selanjutnya adalah histogram. Di sini terdapat source code sebagai berikut, yaitu plt.subplot buka kurung 1,3,3 tutup kurung plt.bar buka kurung range buka kurung lagi untuk len buka kurung lagi untuk his tutup kurung dan tutup kurung, his, color sama dengan petik 1 gray, petik 1 tutup kurung. Di baris yang ini lagi ada plt.title buka kurung petik 2 histogram LBP petik 2 tutup kurung. Selanjutnya di bawah ada plt.xlabel buka kurung petik 2 pola biner petik 2 tutup kurung. Dan ada plt.ylabel buka kurung petik 2 frekuensi petik 2 tutup kurung. Selanjutnya ada plt.tick underscore layout buka dan tutup kurung plt.show buka tutup kurung. Dan ada return his. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi utama untuk menjalankan program, yaitu ada def main buka tutup kurung titik 2. Selanjutnya kita buat fungsi buat jendela tk inter, dan di sini tidak ditampilkan, yaitu ada root sama dengan tk buka tutup kurung root titik withdraw buka tutup kurung untuk menyembunyikan jendela utama. Selanjutnya kita ada fungsi buka dialog file untuk memilih gambar dengan source code image underscore path sama dengan ascopen file name buka kurung title sama dengan buka titik 2 pilih citra tutup dengan titik 2 koma file types sama dengan buka kurung yang seperti ini ya. Selanjutnya kita ada buka kurung lagi petik 2 gambar petik 2 koma petik 2 bintang titik png titik koma bintang titik jpg titik koma bintang untuk jpg dan bmp. Selanjutnya kita tutup kurung seperti begini. Selanjutnya ada if not image underscore path titik 2. Kita bikin perintah print jika tidak ada citra yang dipilih dengan buka kurung petik 2 tidak ada citra yang dipilih titik petik 2 tutup kurung return. Selanjutnya kita ada fungsi panggil fungsi ekstraksi LBP, yaitu ada histogram sama dengan ekstraksi underscore LBP buka kurung image underscore path tutup kurung lalu print
buka kurung, petik 2 histogram LBP, titik 2, petik 2, koma, histogram, tutup kurung. Dan kita ada fungsi untuk menjalankan program, yaitu if underscore name underscore sama dengan petik 2 underscore main underscore petik 2 titik 2, dan di bawahnya lagi ada main buka dan tutup kurung. Baik, selanjutnya kita masuk ke running programnya. Kita running saja. Lalu kita pilih citra padi yang akan dieksekusi. Open. Baik. Di sini ada 3 objek ya. 3 gambar. Gambar pertama di sebelah kiri itu adalah citra asli pada skala abu-abu. Jadi citra ini adalah data yang digunakan untuk analisis teksturnya. Jadi dalam banyak kasus penggunaan metode LBP ini, seperti pengenalan pola atau deteksi tekstur, informasi warna tidak diperlukan karena fokusnya hanya pada pola terang gelap. Jadi mengubah citra menjadi grayscale membuat proses metode LBP ini lebih sederhana, efisien, dan fokus pada pola tekstur yang relevan dan tidak memperumit. Karena jika kita menggunakan warna akan memperumit. Dan yang di tengah ada citra LBP. Jadi citra LBP ini adalah hasil transformasi menggunakan metode LBP-nya. Metode ini mengubah setiap pixel menjadi pola biner berdasarkan perbandingan intensitasnya dengan pixel tetangganya. Pola ini membantu mengidentifikasi variasi tekstur seperti garis, tepi, atau pola lain dalam citra. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah histogram LBP. Grafik di sebelah kanan adalah histogram distribusi pola biner yang dihasilkan oleh LBP. Histogram menunjukkan frekuensi kemunculan pola biner tertentu. Misalnya, batang yang lebih tinggi menunjukkan pola yang lebih sering muncul di citra. Jadi kegunaannya metode LBP adalah untuk mengenali atau membedakan jenis tekstur pada gambar, misalnya dalam identifikasi jenis tanaman, batuan, atau kain. Jadi pada citra padi ini, histogram LBP dapat digunakan untuk menganalisis tekstur padi, misalnya untuk membedakan jenis padi, mendeteksi penyakit, atau memantau kematangan tanaman. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang.